tentang kenaikan harga BBM. Pada tahun 2013 dan 2014, pemerintah, waktu itu pemerintahan SBY, menaikkan harga BBM lebih kurang 30%. Lalu kemudian berdampak terhadap kenaikan angka kemiskinan yang mencapai lebih kurang 820.000 orang pasca 3 bulan pasca kenaikan harga BBM di tahun 2013. Saya ingin menitipkan satu harapan ke BPS supaya bisa memotret kembali tentang angka kemiskinan pasca kenaikan harga BBM yang diumumkan pada 3 September kemarin. Karena ini penting sekali dalam rangka kebijakan fiskal kita berkaitan dengan usulan kami perlunya perluasan bantalan sosial, perpanjangan bantalan sosial, dan penambahan alokasi anggaran terhadap masyarakat miskin. Ini saya ingin menitipkan harapan ini supaya bisa dipotret kembali tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua, masih untuk BPS, berkaitan dengan registrasi sosial program Reksosek yang akan dilaksanakan di tahun 2022, dimulai 3 hari lagi di 12 September sampai dengan 14 November. Kami menitipkan harapan ini Pak supaya dilakukan sosialisasi yang masif sebelum dilakukan rekrutmen petugas. Ya, rekrutmen petugas utamanya melibatkan satuan pemerintahan daerah terkecil. Misalnya kalau di Jakarta itu RW, karena RW dan RT di Jakarta itu dipilih langsung oleh warga. Jadi agak berbeda dengan di desa yang kepala dusunnya bisa saja ditunjuk misalnya oleh kepala desa. Kalau di Jakarta RW dan RT itu dipilih langsung. Nah, supaya validasi dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut bisa melibatkan satuan kecil-kecil sebagai perpanjangan tangan pemerintahan. Sehingga registrasi program Reksosek ini bisa betul-betul juga menjadi satu sumber pekerjaan baru bagi masyarakat lokal yang ada di setiap kelurahan. Kemudian arah kebijakan 2023 untuk BPS berkaitan dengan program prioritas nasional 1, kemudian program nasional prioritas nasional 2 sampai dengan prioritas nasional 3, pada prinsipnya kami bisa memahami tentang hal ini. Hanya kami menitipkan beberapa catatan yang berkaitan dengan persiapan sensur pertanian di tahun 2023, sehingga hasilnya betul-betul kita bisa mendapatkan potret struktur pertanian Indonesia, sehingga penataan kita untuk membangun Indonesia sebagai negara yang memiliki ketahanan pangan, ya, keseimbangan antara satuan produksi kita di pangan dengan kebutuhan rakyat 270 juta, betul-betul bisa bersumber dari data yang kita harapkan di sensus pertanian. Sehingga kebijakan teknologisasi pertanian dan seterusnya itu bisa dengan data yang dihasilkan bisa menjadi fondasi untuk menyusun percepatan program ketahanan pangan nasional kita. Karena itu pelaksanaannya mulai dari persiapan yang dilakukan tahun ini sampai dengan tahun depan, pelaksanaan lapangan yang meliputi rekrutmen, kembali lagi, pelatihan, pencacahan lapangan, dan juga pelaksanaan survei ekonomi pertanian ini penting sekali. Kami nanti ingin mendapatkan penjelasan lebih detail tentang kuesioner, daftar pertanyaan-pertanyaan yang dibawa oleh petugas kita ke lapangan terkait dengan sensus pertanian ini. Sehingga desiminasinya nantinya kita bisa mendapatkan tentang proyeksi produksi dan juga lingkungan pertanian kita. Yang terakhir untuk BPS yang kami ingin sampaikan berkaitan dengan
momentum untuk meningkatkan kualitas desain kebijakan strategis nasional. Basis data petani tentang by name by address. Ini kebijakan yang sangat bagus, Pak, karena ini berkaitan dengan subsidi kebijakan fiskal kita di sektor pertanian, termasuk subsidi melalui pupuk dan seterusnya. Kemudian struktur demografi petani juga sangat diperlukan dan berkaitan dengan produksi ya komoditas petani. Jadi 7 tahun ini kan sudah terbangun konektivitas di beberapa pulau, misalnya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan sekarang menyusul Kalimantan dan Sulawesi. Ini kan sebetulnya adalah upaya mengkonekkan antara sumber produksi kita dengan melalui jalur distribusi yang efisien kepada pasar. Nah, kalau boleh di tahapan ini, Pak, desain kebijakan strategis pembangunan pertanian nasional juga memotret tentang hal itu. Sehingga kita bisa mendapatkan berapa sih sebetulnya kos produksi, kos distribusi, dan juga harga yang keekonomian yang layak di setiap produksi pangan kita di masyarakat. Sehingga kita bisa menahan laju impor. Laju impor dengan harga yang murah, kemudian barangnya ada mudah didatangkan dan seterusnya, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan basic data dari desain kebijakan strategis pembangunan pertanian nasional. Demikian untuk BPS. Kemudian untuk LKPP, saya ingin mengingatkan LKPP bahwa